Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Webiste Manajemen Keuangan untuk UMKM Ayam Geprek Paseh di Bandar Lampung, yang beranggotakan Hafizah Rahman NPM 2331280, Salwa Syafa Fadila NPM 2331230, Carissa Aprilian Zalia 233122004, Daniel Aldi Yupiter 233121007. Ayam Geprek Paseh adalah salah satu usaha kuliner yang sedang berkembang. Berdiri sejak 2022 yang berawal dibuka di Kota Bumi dan pada awal Agustus 2023 berpindah ke Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Keramat nomor 06, RT 04, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton. Usaha ini bergerak di bidang kuliner yang menyediakan ayam geprek dengan berbagai varian sambal, yang menawarkan cita rasa khas Indonesia yang sangat digemari. Sebagai UMKM, Ayam Geprek Paseh terus berusaha untuk mengembangkan kualitas produk dan pelayanan agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Namun, meskipun bisnis ini berkembang pesat, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengelola dalam hal manajemen keuangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan usaha tersebut. Manajemen keuangan yang efektif adalah kunci keberhasilan sebuah usaha, terutama dalam menjaga kestabilan finansial dan mengelola arus kas. Banyak pelaku usaha, termasuk Ayam Geprek Paseh, yang masih menggunakan metode tradisional dalam mencatat dan mengelola keuangan, yang cenderung kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih terorganisir untuk memonitor arus kas, pengeluaran, dan pendapatan usaha dengan lebih baik. Masalah 1. Pencatatan keuangan yang tidak efisien. Proses pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual seringkali menyebabkan kesalahan dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat mengganggu pengambilan keputusan yang tepat dalam operasional bisnis, serta mempersulit proses pelaporan keluar masuk keuangan dan lainnya. 2. Kurangnya analisis keuangan yang mendalam. Banyak UKM, termasuk Ayam Geprek Paseh, yang tidak memiliki akses atau alat untuk melakukan analisis keuangan secara mendalam. Solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, solusi yang dapat diimplementasikan adalah pembuatan website manajemen keuangan yang dapat membantu pengelola Ayam Geprek Paseh untuk mengelola arus kas dan pencatatan keuangan secara lebih terorganisir dan efisien. Website ini dapat memiliki berbagai fitur yang mendukung kelancaran pengelolaan keuangan, antara lain: 1. Pengelolaan arus kas secara real-time. Website ini memungkinkan pengelola untuk memantau arus kas secara langsung, baik pemasukan dari penjualan maupun pengeluaran operasional. Dengan informasi yang up-to-date, pengelola dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat waktu, mengurangi risiko kekurangan dana, dan menjaga keberlanjutan usaha. 2. Pencatatan keuangan yang otomatis. Website ini akan dilengkapi dengan fitur pencatatan keuangan otomatis yang mencatat semua transaksi dengan akurat. Hal ini akan mengurangi kesalahan manual dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik, memudahkan proses pembuatan laporan keuangan, serta persiapan pajak yang lebih terorganisir. 3. Laporan dan analisis keuangan. Website ini juga menyediakan fitur untuk menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, seperti laporan laba rugi dan laporan arus kas. Dengan adanya laporan ini, pengelola Ayam Geprek Paseh dapat melakukan analisis keuangan yang mendalam untuk menilai kinerja usaha, merencanakan anggaran, dan merumuskan strategi pengembangan bisnis di masa depan. 4. Penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan. Fitur perencanaan anggaran dan pengeluaran juga akan membantu pengelola untuk merencanakan anggaran operasional dan investasi secara lebih efektif. Dengan perencanaan yang lebih baik, Ayam Geprek Paseh dapat menghindari pemborosan dan mengalokasikan dana untuk pengembangan usaha dengan lebih tepat. Dengan menggunakan website manajemen keuangan yang terintegrasi, Ayam Geprek Paseh dapat memperoleh kontrol yang lebih baik atas aspek keuangan bisnisnya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha secara jangka panjang.
Telah PWSTAK manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan, dan atau memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham yang terlihat melalui perkembangan harga saham perusahaan di pasar. Setia Mulyawan, 2015. Website. Situs web adalah kumpulan halaman web terkait gambar, video, atau aset digital lainnya yang diakses melalui URL yang sama dan dapat diakses melalui internet. Tim Berners-Lee, 1999. Situs web adalah kumpulan informasi, gambar, dan sumber daya lainnya yang disajikan di internet, biasanya di bawah nama domain tertentu. O'Brien, 2006. Metode waterfall. Metodologi waterfall dikenal dengan pendekatannya yang linear, di mana setiap tahap dilakukan secara bertahap dan tidak kembali ke tahap sebelumnya. Sehingga tahap-tahap pengembangan yang dilakukan dalam metodologi waterfall untuk sistem ini dilakukan dengan sangat teliti agar setiap tahap tidak ada kesalahan data. Metode penelitian waterfallan. Penelitian adalah sebuah langkah untuk melakukan sebuah penelitian yang dilakukan penulis. Menggunakan metode waterfall, yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. A. Definisi kebutuhan, requirement definition. A. Metode wawancara. Pada tahap ini, penulis melakukan pertemuan dengan mitra untuk mendiskusikan data yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi. Diskusi ini bertujuan untuk memahami kebutuhan fungsional sistem yang harus disediakan, agar proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif. B. Metode observasi. Dilakukan pengamatan secara langsung dengan melihat permasalahan yang ada di lapangan dengan objek yang diteliti. A. Metode studi pustaka. Metode yang akan dilakukan adalah dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian permasalahan melalui internet, yang erat kaitannya dengan objek permasalahan. Trimarsyah, 2017. A. Desain sistem dan perangkat lunak, System and Software Design. Setelah kebutuhan sistem teridentifikasi, pihak terkait menggambarkan bagaimana sistem yang diinginkan akan berfungsi. Selanjutnya, penulis melakukan desain perangkat lunak dengan merancang mock-up atau prototipe visual dari sistem yang akan dikembangkan. Fokus utama pada tahap ini adalah merancang struktur data, antarmuka pengguna, dan penentuan alur pengkodean perangkat lunak yang akan digunakan. Pada tahap ini tim merangkum data menjadi 1. Use case berisi data yang mendefinisikan fitur-fitur yang akan diberikan, termasuk alur dan akses untuk setiap fitur yang diberikan. 2. ERD, Entity Relation Database, adalah tabel relasi untuk pemodelan relasi database. Gambar 1 memperlihatkan diagram use case yang menguraikan fungsi-fungsi utama dalam sistem manajemen keuangan ini. Terdapat 2 level akses pengguna, yaitu admin dan manajemen, yang memiliki tanggung jawab berbeda dalam mengelola data. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola kategori transaksi, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, catatan hutang dan piutang, data rekening bank, serta data pengguna. Sedangkan pengguna dengan akses manajemen dapat melihat dan mencetak data tertentu berdasarkan wewenangnya. Fitur login berfungsi sebagai autentikasi untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pengguna yang berwenang. Pada tabel ERD, terdapat beberapa entitas utama yang mendukung sistem ini, yaitu pengguna, kategori, transaksi, hutang, piutang, rekening bank, dan level 1. Tabel pengguna mencatat data user seperti ID, nama, username, password, dan level akses. Hubungan foreign key, FK, mengacu pada entitas level untuk menentukan hak akses. 2. Tabel kategori mencatat jenis transaksi berdasarkan ID, nama kategori, dan level aksesnya. 3. Tabel transaksi mencakup data ID transaksi, kategori, tanggal transaksi, jenis transaksi, pemasukan, pengeluaran, password, nominal, keterangan, level, dan rekening bank yang terkait. Tabel ini mengacu pada tabel kategori dan rekening bank melalui foreign key. 4. Tabel hutang mencatat ID hutang, level, tanggal, jenis transaksi, pengeluaran, keterangan, dan nominal. 5. Tabel piutang serupa dengan hutang, tetapi mencatat transaksi yang bersifat pemasukan. 6. Tabel rekening bank mencatat informasi rekening yang digunakan, termasuk nama bank, pemilik rekening, nomor rekening, saldo awal, dan level akses. 7. Tabel level mengelola informasi mengenai jenis hak akses pengguna berdasarkan ID dan nama level,
setiap tabel dirancang untuk saling terhubung menggunakan primary key, PK, dan foreign key, FK, untuk memastikan integritas data dan efisiensi pengelolaan sistem. C. Implementasi dan pengujian unit, Implementation and Unit Testing. Pada tahap implementasi, penulis mengembangkan kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan memanfaatkan Bootstrap CSS untuk desain antarmuka yang responsif. Program yang dihasilkan pada tahap ini merupakan implementasi dari desain perangkat lunak yang telah disetujui sebelumnya, dan akan diuji pada tingkat unit untuk memastikan fungsionalitas dasar berjalan dengan baik. D. Integrasi dan pengujian sistem, Integration and System Testing. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian integrasi untuk memastikan bahwa berbagai komponen sistem bekerja bersama dengan baik. Pengujian ini mencakup verifikasi apakah fungsi-fungsi yang ada di sistem sudah berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, data diinputkan untuk menguji ketepatan hasil dan memastikan bahwa sistem tidak mengalami error atau gangguan yang dapat mempengaruhi performa aplikasi. E. Operasional dan pemeliharaan, Operation and Maintenance. Pada tahap akhir, sistem yang telah selesai dikembangkan mulai digunakan dalam operasional sehari-hari. Namun, pemeliharaan tidak hanya menjadi tanggung jawab penulis, melainkan juga melibatkan dukungan dari pihak terkait yang bertanggung jawab atas kelangsungan operasional sistem. Pemeliharaan berkelanjutan diperlukan untuk memperbaiki bug, memperbarui fitur, atau menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan pengguna. Hasil dan pembahasan setelah mengumpulkan data dan masuk ke tahap desain sistem. Selanjutnya diimplementasikan ke dalam kode program PHP dan database MySQL. Halaman login. Pada halaman ini terdapat akses login yang telah diberikan username dan password. Akses masuk sebagai administrator atau manajemen. Halaman dashboard. Pada halaman ini terdapat highlight data untuk pemasukan hari ini, pemasukan bulan ini, pemasukan tahun ini, seluruh pemasukan, pengeluaran hari ini, pengeluaran bulan ini, pengeluaran tahun ini, dan seluruh pengeluaran. Terdapat juga grafik data dan kalender. Halaman data kategori. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit dan menghapus kategori untuk transaksi keuangan. Halaman transaksi. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit dan menghapus transaksi untuk pemasukan atau pengeluaran. Halaman catatan hutang piutang. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit dan menghapus catatan untuk hutang dan piutang. Halaman rekening bank. Pada halaman ini yang dapat menambahkan, mengedit dan menghapus catatan untuk rekening bank. Hanya administrator saja, sedangkan untuk manajemen hanya dapat melihat list data saja. Halaman data pengguna. Pada halaman ini yang dapat menambahkan, mengedit dan menghapus pengguna, hanya administrator saja, sedangkan untuk manajemen tidak dapat mengakses halaman. Halaman laporan. Pada halaman ini terdapat laporan keuangan yang dapat disesuaikan berdasarkan tanggal dan kategorinya. Dan data laporan dapat dicetak. Halaman ganti password. Pada halaman ini dapat dilakukan pergantian password baru. Pengujian aplikasi. Untuk pengujian website, penulis menggunakan metode black box testing. Metode black box testing merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak tanpa memerinci detail perangkat lunak. Dalam pengujian ini, hanya dilakukan pengecekan terhadap hasil keluaran berdasarkan nilai masukan yang diberikan, tanpa melakukan usaha untuk mengetahui kode program yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Proses black box testing dilakukan dengan mencoba program yang telah dibuat dan menguji setiap formulir dengan memasukkan data. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa program beroperasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Lubis, 2024. Pengujian akses admin. Pada pengujian ini bertujuan untuk menguji kode program atau website yang berfokus pada akses administrator. Berikut hasil pengujian disajikan dalam tabel. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua bagian-bagian untuk admin berhasil berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengujian akses manajemen. Pada pengujian ini bertujuan untuk menguji kode program atau website yang berfokus pada akses manajemen. Berikut hasil pengujian disajikan dalam tabel. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua bagian-bagian untuk manajemen berhasil berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Hasil dan analisis 1. Hasil implementasi website manajemen keuangan yang dikembangkan menggunakan metode waterfall telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan mitra. Website ini memiliki fitur utama seperti halaman login untuk autentikasi pengguna, dashboard untuk menampilkan data keuangan secara ringkas, termasuk pemasukan, pengeluaran, grafik, dan kalender, pengelolaan kategori, transaksi, hutang, piutang, dan rekening bank, fitur pencetakan laporan keuangan yang fleksibel berdasarkan tanggal dan kategori. Hak akses yang dibedakan antara administrator dan manajemen untuk menjaga keamanan dan kontrol data. 2. Hasil pengujian-pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing dengan hasil sebagai berikut: akses administrator, semua fitur administrator, seperti pengelolaan data kategori, transaksi, hutang, piutang, rekening bank, pengguna, laporan, dan penggantian password, berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Akses manajemen, fitur manajemen, seperti melihat data transaksi, hutang, piutang, dan laporan, serta kemampuan mencetak laporan, juga berjalan sesuai harapan, tidak ditemukan kesalahan dalam pengoperasian aplikasi, dan semua fungsi telah memenuhi kebutuhan mitra. Simpulan pengembangan website manajemen keuangan untuk ayam geprek paseh menggunakan metode waterfall telah berhasil memenuhi kebutuhan sistem keuangan yang lebih terstruktur dan efisien. Sistem ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan arus kas tetapi juga memberikan alat analisis keuangan yang kuat. Kedepannya, sistem ini dapat terus disempurnakan dengan fitur tambahan, seperti integrasi dengan sistem pembayaran digital atau analisis berbasis AI untuk prediksi keuangan. Ucapan terima kasih dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan puji dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini, yang berjudul Website Manajemen Keuangan untuk UMKM Ayam Geprek Paseh, dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada UMKM Ayam Geprek Paseh atas kesediaannya memberikan data dan informasi yang relevan sebagai bahan studi kasus dalam penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan UMKM, serta kami terbuka untuk menerima kritik dan saran demi penyempurnaan di masa mendatang. Referensi Daftar PUSTK Lubis, A.S. 2024. Pengujian aplikasi berbasis web data SK menggunakan metode black box testing. Cosmic Jurnal Teknik, 41-48 Nur, A. 2019, aplikasi manajemen keuangan berbasis web Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Sains dan Informatika. 7887 O'Brien, J. A. 2006. GM Management Information Systems. New York, Ny, USA, McGraw-Hill Irwin Setia Mulyawan, S. 2015. Manajemen Keuangan Trimarsiah, Y. 2017. Analisis dan perancangan website sebagai sarana informasi pada Lembaga Bahasa Kewirausahaan dan Komputer Akmi Batu Raja. Jurnal Ilmiah Matrik, Januari 10.